Halo teman-teman, jumpa lagi di Frans Hartanto Channel. Kalau sebelumnya saya bermain drone aerial seperti ini, aerial. Kalau kita beli itu langsung bisa dipakai dan tersedia drone-nya dan remote controlnya, teman-teman. Jadi aerial itu selalu seperti ini dan bisa langsung diterbangkan, teman-teman ya. Tidak bisa drone-nya ini pakai remote control yang lain. Seperti itu, teman-teman ya. Sekarang saya mau belajar drone FPV, teman-teman. Mengapa? Karena kalau saya lihat teman-teman di YouTube itu mereka itu bisa terbang mendekati tanah atau mendekati pohon dan bisa belusuan, teman-teman. Nah, kalau ini mungkin bisa ya, tapi menurut saya tidak semestinya. Artinya itu banyak nabraknya, banyak crashnya, teman-teman ya. Makanya saya mau belajar drone FPV, tetapi setelah tahu ternyata FPV itu tidak mudah, teman-teman. Nah, ini adalah drone FPV Apex VR70. Ini adalah drone yang ready to fly, teman-teman. Jadi membeli drone paket ini, maka teman-teman akan mendapatkan lengkap ya, remote controlnya, kemudian drone-nya, dan Google-nya, teman-teman. Sebelum saya belajar FPV, saya merasa bingung ya. Google-nya itu seperti apa? Saya tidak tahu Google-nya itu seperti apa. Sampai saya membeli Google salah. Jadi Google yang saya beli adalah Google yang untuk melihat 3D, teman-teman ya. Yang untuk melihat 3D. Jadi Google-nya itu lain, teman-teman, untuk FPV lain ya. Makanya saya karena bingung akhirnya beli drone yang sudah jadi paket, jadi satu paket ini ya, kit ya, drone kit gitu ya. Maka saya membeli Apex, teman-teman ya. Jadi ada drone-nya, ada remote controlnya, ada Google-nya, sehingga tinggal pakai, teman-teman. Selain Apex banyak juga yang lain, teman-teman ya. Tapi saya cari yang murah, yang lebih murah gitu ya, teman-teman ya. Yang lebih murah karena saya baru belajar. Jadi ini antena dari Google-nya seperti ini, teman-teman. Drone-nya ini. Nah, ini aslinya kameranya itu jelek, teman-teman ya, burem, jelek. Makanya saya ganti dengan kamera lain, teman-teman ya. Dan ini sudah buram karena sudah crash mungkin puluhan kali, teman-teman. Tidak seperti drone aerial yang crash sekali ya udah, kadang-kadang sudah rusak ya, teman-teman. Kalau ini puluhan kali, teman-teman, puluhan kali dan tidak rusak, teman-teman. Itulah bedanya drone FPV. Kalau teman mau main FPV itu, sepengetahuan saya setelah 3 bulan belajar, dan itu pun masih belum pinter, teman-teman ya. Kesulitan pertama, teman-teman, kalau belajar FPV, satu, di remote control, teman-teman ya. Di remote control, kalau FPV itu remote controlnya ini kebanyakan peka ya. Kebanyakan peka. Kalau ini tidak peka ya.
tapi kebanyakan peka. Sehingga jadi kalau kita naikkan sedikit dia udah naik, kemudian sedikit lagi turun ya, tidak seperti drone aerial yang begitu kita naik ya udah, dia meskipun ini tidak dipegang, dia akan terbang sejajar ya, tidak naik tidak turun teman-teman. Jadi sangat beda ya. Itulah justru yang membuat saya kesulitan ya, kesulitan untuk mengatur naik turun, kemudian posisi dari drone kalau kita lihat melalui Google. Jadi biasanya kita lihat pakai HP, sekarang kita lihat pakai Google teman-teman. Membiasakan pakai Google ini adalah satu kesulitan tersendiri. Kalau ini Apex ini itu monitornya tidak jelas teman-teman, buram ya. Seperti ini kalau dihidupkan di sini. Nah, seperti ini teman. Dia akan nampak seperti semut ya, masih belum ada sinyal. Kemudian drone-nya ini dihidupkan. Nah, begini teman-teman. Kita hidupkan. Kemudian dari sini kita tekan main untuk setnya ya teman-teman. Searching. Terlihat nggak teman-teman? Searching. Dia mencari sinyal dari drone. Sampai searchingnya selesai. Nah, ini mau selesai teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi nampaknya seperti ini. Jadi kesulitan belajar FPV pertama kali adalah mengontrol ini, karena pesawat ini, FPV ini peka ya, naik turunnya peka, kemudian kalau masalah maju mundur kanan kiri itu tidak masalah ya. Yang masalah adalah naik turunnya. Kemudian membiasakan memakai Google ini adalah satu masalah. Selain itu, Google untuk FPV ini, kalau seperti saya yang sudah tua, ini masalah ya, masalah kurang jauh teman-teman, dari mata itu kurang jauh, sehingga saya membuat ini dari 3D teman-teman, untuk memperpanjang pandangan seperti ini teman-teman. Nah, jadi sampai panjang seperti ini teman-teman, baru saya bisa melihat. Nah, ini kalau tidak panjang tidak bisa melihat ya, karena matanya sudah tua. Sudah 3 bulan teman-teman saya belajar ini, karena saya kurang puas dengan tampilan Google-nya, buram. Saya mencari-cari dan dibantu oleh Pilot Nakal, Google di YouTube. Pilot Nakal kebetulan dia ada di Madiun, dan saya dibantu oleh Pilot Nakal karena saya bingung kalau saya beli drone-nya saja, Google-nya pakai apa, remote control-nya pakai apa. Jadi yang tahu adalah yang sudah pengalaman seperti
pilot nakal teman-teman. Setelah saya belajar ini yang dari APEC, saya belajar ini, kemudian saya minta bantuan pilot nakal. Disarankan memakai ini. Jadi saya disarankan memakai drone FPV Mobula 7 teman-teman. Mobula 7 ini bisa merekam langsung dari lensa, memakai SD card di sini sehingga hasilnya bagus teman-teman. Tetapi kesulitan saya adalah itu tadi, naik terlalu cepat, reaksi ke bawah terlalu cepat ke bawah, sehingga naik sedikit dia tinggi sekali, turun dikit dia langsung ngantem mukul tanah ya, sehingga bingung juga ya karena tidak terbiasa. Akhirnya saya minta bantuan pilot nakal lagi untuk mengurangi reaksinya, dan kemudian sudah bisa teman-teman ya, lebih tidak reaktif lagi. Saya bisa memakai drone ini teman-teman. Saya beli Google dan remote yang dipilihkan oleh pilot nakal. Tetapi kalau saya beli lagi ini Mobula 8, itu saya tidak merubah Google maupun remote controlnya. Setelah itu saya beli lagi yang ini. Ini adalah Pavo Pico teman-teman. Akan saya buatkan videonya cara untuk menjalankan drone FPV teman-teman. Hasil dari drone APEC akan saya buat setelah ini. Karena saya sudah lama tidak upload teman-teman, teman-teman yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari saya, yaitu drone yang paling bagus, paling murah adalah E88, drone legendaris yang saya beli langsung dari Cina sebelum AliExpress diblok oleh Indonesia ya. Jadi sekarang saya tidak bisa beli lagi di AliExpress. Ini adalah pembelian saya yang terakhir, drone E88, dan ini belum saya buka sama sekali karena saya beli 3 biji teman-teman yang untuk saya bagi-bagikan. Semoga teman-teman selalu sehat, dan terima kasih teman-teman telah menonton video saya.